Nasionalisme adalah suatu sikap politik dari masyarakat suatu bangsa yang mempunyai kesamaan kebudayaan dan wilayah serta kesamaan cita-cita dan tujuan. Dengan demikian, masyarakat suatu bangsa tersebut merasakan adanya kesetiaan yang mendalam terhadap bangsa itu sendiri. Demikian juga ketika berbicara tentang nasionalisme. Nasionalisme merupakan jiwa bangsa Indonesia yang akan terus melekat selama bangsa Indonesia masih ada. Nasionalisme bukanlah suatu pengertian yang sempit, bahkan mungkin masih lebih kaya lagi pada zaman ini. Ciri-ciri nasionalisme di atas dapat ditangkap dalam beberapa definisi nasionalisme. Yang pertama, nasionalisme ialah suatu kebaktian mistis terhadap organisme sosial yang kabur, kadang-kadang bahkan adikodrati, yang disebut sebagai bangsa atau folk yang kesatuannya lebih unggul daripada bagian-bagiannya. Yang kedua, nasionalisme adalah dogma yang mengajarkan bahwa individu hanya hidup untuk bangsa dan bangsa demikian bangsa itu sendiri. Yang ketiga, nasionalisme ialah cinta pada tanah air, ras, bahasa, atau sejarah budaya bersama. Yang keempat, nasionalisme ialah suatu keinginan akan kemerdekaan politik, keselamatan, dan prestisi bangsa. Nasionalisme tersebut berkembang terus memasuki abad 20 dengan kekuatan berikut. Yang pertama, keinginan untuk bersatu dan berhasil dalam menyatukan wilayah dan rakyat. Yang kedua, perluasan kekuasaan negara kebangsaan. Ketiga, pertumbuhan dan peningkatan kesadaran kebudayaan nasional. Dan yang keempat, konflik-konflik kekuasaan antara bangsa yang terangsang oleh perasaan nasional. Kini nasionalisme mengacu kesatuan, keseragaman, keserasian, kemandirian, dan keagresivitas. Sebagai gejala historis nasionalisme pun bercorak ragam pula. Di Perancis, Inggris, Portugis, dan Spanyol, sebagian besar nasionalisme dibangun atas kekuasaan monorik yang kuat. Sedangkan di Eropa Tengah dan di Eropa Timur, nasionalisme terutama dibentuk atas dasar monopolitis yang kemudian dibelokkan ke nation state yang sifatnya politis juga. Menurut Profesor W.F. Wadham, nasionalisme dapat dipertimbangkan sebagai suatu bagian integral dari sejarah politik, terutama apabila ditekankan pada konteks gerakan-gerakan nasionalisme pada masa pergerakan nasional. Pertumbuhan nasionalisme Indonesia ternyata tidak sederhana seperti yang diduga sebelumnya. Selama ini, nasionalisme Indonesia menunjukkan identitasnya pada derajat integrasi tertentu. Nasionalisme sekarang harus dapat mengisi dan menjawab tantangan masa transisi. Nasionalisme pada hakikatnya adalah untuk kepentingan dan kesejahteraan bersama, karena nasionalisme menentang segala bentuk penindasan terhadap pihak lain, baik itu orang per orang, kelompok berkelompok dalam masyarakat, maupun suatu bangsa. Nasionalisme tidak membeda-bedakan baik suku, agama, maupun ras. Hal-hal yang mendorong paham nasionalisme antara lain: 1. Adanya campur tangan bangsa lain, misalnya penjajahan dalam wilayahnya. 2. Adanya keinginan dan tekad bersama untuk melepaskan diri dari belenggu kekuasaan absolut. 3. Adanya ikatan rasa senasib dan seperjuangan. 4. Bertempat tinggal dalam suatu wilayah. Sejarah munculnya paham nasionalisme di dunia juga tidak lepas dari pengaruh perang kemerdekaan Amerika Serikat terhadap revolusi Prancis dan meletusnya revolusi industri di Inggris. Melalui revolusi Prancis, paham nasionalisme menyebar luas ke seluruh dunia. Adapun prinsip-prinsip nasionalisme menurut Hertz adalah: yang pertama, hasrat untuk mencapai kesatuan; yang kedua, hasrat untuk mencapai kemerdekaan; yang ketiga, hasrat untuk mencapai keaslian; dan terakhir, hasrat untuk mencapai kehormatan bangsa.
Persatuan dapat diartikan sebagai perkumpulan dari beberapa komponen yang membentuk menjadi satu, sedangkan kesatuan merupakan hasil perkumpulan tersebut yang telah menjadi satu dan utuh. Maka kesatuan erat hubungannya dengan keutuhan. Arti persatuan dan kesatuan menurut KBBI yaitu persatuan adalah gabungan, ikatan, kumpulan dan sebagainya beberapa bagian yang sudah bersatu. Sementara kesatuan adalah perihal satu, keesaan yang bersifat tunggal. Berdasarkan istilah, persatuan dan kesatuan berasal dari satu kata yang berarti utuh atau tidak terpecah belah. Dikutip dari situs Kemendikbud, persatuan dapat diartikan sebagai perkumpulan dari berbagai komponen yang membentuk menjadi satu, sedangkan kesatuan merupakan hasil perkumpulan yang telah menjadi satu dan utuh. Maka kesatuan erat hubungannya dengan keutuhan. Sehingga persatuan dan kesatuan mengandung arti bersatunya macam-macam corak yang beraneka ragam menjadi satu bulatan yang utuh dan serasi. Persatuan dan kesatuan bangsa tumbuh dari unsur-unsur sosial budaya masyarakat Indonesia sendiri. Makna persatuan dan kesatuan kebudayaan-kebudayaan dari luar juga masuk ke Indonesia melalui proses akulturasi, yaitu percampuran kebudayaan. Nasionalisme adalah suatu paham yang menciptakan dan mempertahankan kedaulatan sebuah negara. Dalam bahasa Inggris nation, dengan mewujudkan satu konsep identitas bersama dan sekelompok manusia yang mempunyai tujuan dan cita-cita yang sama dalam mewujudkan kepentingan nasional. Dan nasionalisme juga rasa ingin